Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, kita akan membahas praktek lanjutan dari video sebelumnya, yang pastinya tentang praktek jaringan komputer. Sekarang teman-teman silakan persiapkan tools paket tracernya, dan jika sudah siap, kita langsung coba prakteknya. Yuk! Sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang routing table. Nah, teman-teman perlu pahami tentang routing table ini kenapa? Karena ketika teman-teman menggunakan routing atau mengkonfigurasi router, maka teman-teman harus bisa membaca isi yang ada di dalam routing table atau informasi-informasi yang terdapat dalam routing table ini. Jadi, kalau kita lihat routing table itu adalah sebuah tabel yang memang isinya atau mencantumkan semua pilihan rute-rute yang diketahui oleh router tersebut. Contoh di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk melakukan routing statik dan RIP. Nah, ketika kita mendaftarkan rute-rute statik ataupun dengan menggunakan RIP, maka list itu atau daftar-daftar tersebut akan masuk ke dalam routing table. Tapi masalahnya, banyak yang masih belum bisa membaca isi dari routing table itu sendiri. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang routing table itu. Karena routing table itu berada di dalam router, maka yang kita akan pilih adalah router-router yang ada di dalam paket tracer ini. Di sini ada dua, router 0 dan router 1. Contoh misalkan saya ingin melihat routing table pada router 0, maka saya akan pilih router 0. Kemudian saya masuk ke privilege mode dengan mengetikkan enable. Nah, dari mode privilege mode, kita ketikkan perintah untuk melihat routing table pada router 0. Maka perintah yang kita gunakan adalah show IP route. Nah, ini adalah informasi-informasi yang terdaftar dalam routing table di router 0. Dan saya akan menjelaskan maksud dari informasi-informasi yang ada di routing table ini. Dalam routing table ini ada 6 komponen yang sangat penting yang perlu teman-teman pahami. Komponen yang pertama adalah kode-kode dalam routing table. Itu ada di kolom pertama di sini. Nah, kita bisa mengacu ke keterangan di atasnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kode-kodenya itu mengindikasikan router ini didaftarkan dengan menggunakan routing apa. Contoh misalkan, untuk RIP, kodenya adalah R. Ya, maka biasanya dia akan memunculkan kode R ini ketika kita berhasil memasukkan rute ke dalam routing table. Kemudian komponen yang kedua adalah destination network-nya atau jaringan tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan routing jenis RIP, dia menuju ke jaringan 172.16.0.0. Nah, sekarang ingat ya teman-teman, posisi sekarang kita ada di router 0. Maka destination network-nya itu adalah jaringan yang ingin kita tuju, yaitu 172.16.1.0 ini. Ya, karena dia IP-nya kelas B atau prefix-nya kelas B, prefix 16, maka alamat jaringannya adalah 172.16.0.0. Ini adalah destination network-nya. Kemudian komponen yang ketiga adalah AD dan metrik. Nah, ini ya yang ada kurung sikunya. Nah, kira-kira yang mana nih? AD dan yang mana metrik? Metrik itu ada di sebelah kanan, ya, atau di sebelah kanan garis miring. Kalau AD atau administrative distance itu ada di sebelah kiri garis miring. Jadi 120 ini adalah AD dan 1 ini adalah metrik. Nah, AD itu apa? AD itu adalah prioritas yang dilakukan atau yang dilihat oleh routing protokol yang kita gunakan. Jadi semakin kecil nilai AD, biasanya router itu akan memilih jenis routing itu untuk digunakan. Contoh misalkan, RIP itu biasanya AD-nya adalah 120.
Kalau statik biasanya adalah 1. Nah, kalau dilihat dari routernya, maka router akan memilih static root dulu dibandingkan dengan RIP. Karena nilai AD-nya dia sangat kecil. Ya, jadi setiap protokol routing yang kita gunakan, mau RIP, statik, kemudian juga ada BGP, ada OSPF, dan lain-lain, itu mempunyai AD yang berbeda-beda. Ya, itu tentang administrative distance. Kalau yang kedua adalah metrik. Nah, metrik itu apa? Metrik ini adalah jumlah hub untuk mencapai tujuan yang ingin kita tuju. Jadi kalau teman-teman lihat topologi di depan, kalau kita dari router 0 ingin menuju ke jaringan 172.16.0.0 ini, maka metriknya itu cuma 1. Ya, dari router 0 ke router 1 hub. Ya, maka pasti dia akan nilainya 1. Tapi kalau teman-teman bikin topologinya itu terdiri dari banyak router, nah maka hubnya itu tergantung dari jumlah banyaknya router tersebut. Oke, nah itu kita representasikan dengan yang namanya metrik. Nah, kapan AD dan metrik ini digunakan? AD dan metrik ini digunakan ketika router itu menghadapi kendala jika ingin mencapai tujuan yang sama. Jadi secara jumlah hubnya sama, tetapi protokol routing yang digunakan beda. Nah, biasanya router akan menggunakan AD yang paling rendah. Kecuali kalau misalkan metriknya berbeda ya. Nah, biasanya router akan memilih metrik yang paling rendah. Dan seterusnya. Jadi, router itu akan mencoba mempertimbangkan kira-kira jalur tercepat untuk mencapai tujuannya seperti apa. Nah, AD dan metrik inilah yang harus digunakan. Kemudian komponen yang keempat adalah ada yang VIA ya. Ada yang VIA ini. Ya, nah VIA ini apa? VIA ini biasanya alamat IP address setelah IP gateway dari router yang kita pilih sekarang. Nah, coba teman-teman perhatikan topologi di depan. IP address pada interface gig 001 pada router 0 itu adalah 10.1.1.1. Nah, sedangkan yang ada di router 1 itu adalah 10.1.1.2. Maka, VIA ini mengindikasi bahwa untuk mencapai destination network yang ingin kita tuju, maka harus melewati IP address pada router 1. Ya, makanya di sini disebut VIA 10.1.1.2. Dari router 0 itu akan diarahkan ke interface gig 001 pada router 1. Kemudian komponen yang kelima adalah time atau disebut dengan hold down timer. Hold down timer ini merupakan interval waktu untuk mengirimkan pesan pada routing dinamik atau dynamic routing protocol. Nah, biasanya kalau jenisnya RIP, dia itu kira-kira intervalnya 30 detik. Ya, 30 detik. Jadi setiap 30 detik misalkan dia akan mengirimkan pesan hello ke komputer ataupun ke router-router yang ada di sekitarnya. Dan setelah mengirimkan pesan biasanya waktunya ini akan direset. Nah, kalau misalkan ketika router 0 mengirimkan pesan hello ke semua router, kemudian tidak ada yang merespon router-router tersebut dalam waktu 180 detik, biasanya daftar rute yang tidak ada respon ini akan dihapus. Atau biasanya router itu akan mencari rute-rute alternatif yang bisa ditemukan untuk mencapai destination network-nya. Nah, sedangkan yang terakhir ini atau komponen yang keenam ini disebut dengan interface outgoing. Jadi maksudnya ketika dari router 0 ingin menuju ke destination network-nya harus melewati interface outgoing-nya kemana. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kan, kalau dari router 0 ingin ke 172, maka harus melalui interface outgoing-nya adalah gig 001. Nah, kalau teman-teman bisa memahami informasi-informasi ini, jadi nantinya kebayang. Ketika berada di router 0, teman-teman bisa kebayang, oh berarti network destination yang ingin saya tuju adalah ke sini, kemudian melalui IP address sekian,
terus melalui interface outgoing-nya ini, dan jaraknya berapa, AD-nya berapa, dan seterusnya. Nah, pemahaman tentang router tabel ini nanti teman-teman akan gunakan lebih detailnya ketika mengalami troubleshooting pada jaringan-jaringan dengan menggunakan router. Nah, bagaimana nih prakteknya? Apakah ada kendala? Kalau misalkan ada kendala atau ada masalah atau ada error, teman-teman bisa komentar ya, kasih komentar di kolom di bawah ini. Sekian video praktek kali ini, kita ketemu lagi di video praktek jaringan komputer berikutnya. Sehat-sehat terus, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know we got what you need.